Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Fadila Siva, bisa dipanggil Andre, NIM 19650055, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas tentang double hashing pada hash table. Untuk itu, kita harus tahu apa itu hash table. Dari kata-kata kita menemukan kata table. Apakah table di sini bermaksud meja? Apakah meja seperti kita untuk belajar? Ataukah meja seperti kita untuk makan? Tentunya tidak. Jadi, apa hash table ini? Hash table adalah sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap record, atau bisa disebut juga baris, menjadi angka atau yang bisa disebut juga dengan hash, lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Lalu, apa itu double hashing? Double hashing adalah teknik pemrograman komputer yang digunakan bersama dengan open addressing dalam tabel hash untuk menyelesaikan tabrakan hash. Jadi, pada hash table itu biasanya sering terjadi tabrakan yang dimana dalam satu indeks itu ada beberapa data. Dengan menggunakan kunci hash seconder sebagai offset ketika terjadi tabrakan. Jadi, pada double hashing kita menggunakan dua hash function, dua kunci, yang mana pada hash table biasa itu hanya menggunakan satu. Seperti apa itu? Kita akan lihat codingannya. Baik, di sini kita akan buat dulu class data. Untuk datanya seperti biasa, yaitu public class data private kita tipe data int, lalu data in data, parameternya dengan akses public, lalu this menggunakan metode data untuk diisi dengan data, dan get key, metode get key bertipe int public, kembalikan nilai data, lalu kita buat displaynya dengan sort data. Baik, kita akan kembali ke hash table double function, itu untuk double hashing ya. Double hashing kita deklarkan hash array dengan tipe data private, size dengan tipe integer private, lalu hash double functionnya parameter integer size dengan this menggunakan dot size, itu diisi dengan size, hash array diisi dengan data yang baru. Public void display table, itu kita sort table untuk memberitahu itu table atau tabel ya, tabel kalau bahasa Indonesia itu tabel. Lalu ada perulangan for di mana j sampai size, lalu j nya di increment, lalu logika if hash array dengan indeks j itu tidak sama dengan 0, lalu kita cetak dengan seperti ini. Jika else maka kita cetak dengan seperti ini. Oke, lalu ada sort di sini untuk memberi space atau enter ya. Lalu kita beralih, nah, di sini ada hash function satu integer dengan parameter key public, itu kita hanya mengembalikan nilai key modulus size. Sedangkan hash function 2 itu mengembalikan nilai 5 kurang dari key modulus 5. Angka di sini harus angka berbentuk prima, tidak harus hanya angka 5, boleh angka lain asalkan 5. Karena di sini angka 5 ini berupa konstanta. Lalu kita bikin metode insert dengan parameter data integer tipe data void public, lalu item yang tipenya data kita diisi dengan nilai data yang baru, di integer dengan item menggunakan get key, hash file integer dengan function pertama, dan hash file 2 dengan hash function yang kedua. Lalu kita buat perulangan while dengan kondisi hash array index hash file itu tidak sama dengan 0,
lalu lakukan hashval 1 itu diisi ulang dengan hashval 1 tambah hashval 2, lalu hashval dan nilainya diisi lagi, hashval 1 nilainya diisi lagi dengan hashval 1 modulus size. Baik, kita berlanjut ke metode delete. Sama seperti tadi, declare ini, lalu while kondisinya juga sama. If nya kita menggunakan logika if pada pengulangan while nya, yaitu kondisi hash array dengan indeks hashval menggunakan methode getKey itu sama dengan key nilainya. Lalu kita lakukan temp dengan tipe data diisi dengan hash array dengan indeks hashval. Lalu ini hash array dengan indeks hashval itu dikosongkan atau nol karena delete, yaitu mengosongkan indeks, suatu indeks ya. Lalu kita kembalikan nilai temp. Ini sama dengan yang tadi, hashval 1 diisi lagi di sini dengan nilai hashval tambah hashval 2, dan hashval 1 diisi dengan hashval 1 modulus size. Lalu kita kembalikan nilai 0. Pada find ininya juga sama, kita deklarkan ininya, lalu while nya juga sama, kondisi if nya juga sama, tetapi di sini kita mengembalikan hash array dengan indeks hashval, ini juga sama, dan kembalikan nilai 0 sama. Lalu perbedaannya hash table biasa dengan hash double function atau double hashing itu terletak pada tadi saya katakan, yaitu key-nya atau function-nya. Kita bisa lihat ini, kita bisa bandingkan di sebelah kanan ada hash table biasa dan sebelah kiri adalah hash table double function atau double hashing. Jadi di sini kita hanya menggunakan satu hash function, sedangkan di sini kita menggunakan dua hash function. Pada metode-metodenya juga di sini hanya menggunakan satu hash function, dan pada while-nya itu do kan hashval-nya itu increment, dan ini sama ya. Tapi pada hash table double function itu kita menggunakan dua, dan ininya do pada while-nya yang dilakukan pada looping while itu hashval-nya sama dengan kita isi dengan nilai hashval 1. Hashval 1 ini kita isi dengan nilai hashval 1 tambah hashval 2. Sedangkan ini hanya mengincrementkan hashval-nya saja. Gitu. Itu sama seperti tadi di metode delete juga seperti itu perbedaannya, dan di find juga seperti itu perbedaannya. Baik, langsung saja kita lihat pada app masing-masing. Pada hash table double function app itu sama ya, cara buat method main sama. Oke, yaitu dengan mengisi ulang hash table dengan HD, lalu dengan hash table double function yang baru. Dan ini juga sama, tapi kita bikin ini di sini sama-sama 15. Ini apa? Yang 15 ini? 15 ini adalah batas indeks tersebut. Jadi indeksnya itu hanya ada 15 indeks. Baik, kita coba ya. Awalnya kita akan coba insert 10. Kita coba insert 10 yang biasa, hash table yang biasa, yang bukan double hashing. Itu akan berada di 10. Ini karena masih menggunakan hash function pertama. Sedangkan di hash table double function atau double hashing ini itu juga pada 10, sama ya. Baik, kita coba jika pada 25
Nah, 25 adalah 10 tambah 15, berarti seharusnya karena dia lebih dari 14, lebih dari size, maka itu akan mulai lagi dari atas. Dari atas seperti ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Harusnya dia berada di indeks ke-10. Tetapi karena di indeks 10 sudah ada, maka pada di hash table biasa itu akan pindah ke indeks kosong setelahnya. Oke. Namun pada hash table double hashing atau double function itu dia pindah ke 0. Kenapa? Karena dia menggunakan fungsi yang kedua tadi, yaitu ada 5. Ada angka 5 nya ya. Nah, itu seharusnya 25 kan berarti di indeks 10. Namun dia tidak, karena menggunakan function yang kedua, dua function, maaf. Jadi dia tidak pada indeks ke-11. Namun dia berada di 5 indeks setelahnya yang kosong. Oke, di sini ada 11, 12, 13, 14, dan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Disitu kita sudah mulai melihat perbedaannya ya. Kita lanjut, kita coba table biasa memiliki satu function. Nah, 40, 25 tambah 15 sudah 40. Maka 40 ini juga harusnya berada di indeks ke-10. Namun karena 10 sudah ada isi, maka pada hash table biasa yang memiliki satu function itu harusnya diletakkan satu setelahnya. Namun karena 25 juga ada diisi, maka satu setelahnya yang kosong, itulah dia di 12. Namun pada di hash table double function itu terletak di indeks kelima. Kenapa? Karena 10 harusnya di 10 sudah penuh, maka tambah 5 harusnya di 0, tapi udah penuh juga, maka ditambah 5 lagi, maka dia di 5. Oke. Lalu kita coba lagi 15, kita plus lagi 15, kelipatan nih, lipatnya gitu ya. Nah, bisa nih, masih bisa. Nah, harusnya di 10, pindah ke 11 sudah penuh, pindah lagi ke 40, pindah ke 12, barulah dia pindah ke 13. Namun di hash double function atau double hashing, nah, dia akan berputar-putar terus sehingga tidak bisa kalau muncul hasilannya. Kenapa? Kita akan lihat sebabnya. 55 harusnya berada di 10, sama 10 penuh harus ke 25, ke indeks 0, indeks 0 penuh harus ke indeks 5, indeks 5 penuh tentunya harus akan indeks 10 lagi, tapi indeks 10 juga udah penuh, jadi akan mutar hingga tidak muncullah hasilnya. Oke, itulah perbedaan antara double hashing dengan hash table double hashing yang memiliki dua function dengan hash table biasa yang hanya memiliki satu function atau satu key. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.